Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari ranjau, bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai senior, saya sebagai alumni, saya nggak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri, saudara-saudara sekalian.
TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal, ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus, nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu
check and balances. Saya faham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya nggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya nggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi 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 om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.